Baik, terima kasih pemirsa. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Purwanto. Akan dijawab oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Khalil Nafis dan Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Ini saya pengen menyampaikan kegalauan seorang ayah yang memiliki 2 orang perempuan, anak perempuan, terkait dengan perkembangan dunia saat ini. Sebagaimana diketahui saat ini tuntutan emansipasi wanita itu cukup kuat. Sampai-sampai pemerintah Arab Saudi sendiri saat ini sudah membebaskan wanita untuk pergi haji tanpa pendamping muhrim. Tapi di lain pihak, kita lihat Taliban Afghanistan itu malah melarang perempuan untuk berkuliah. Nah, kita di sini di Indonesia justru memberikan peluang, wanita diberi peluang untuk mengisi 30% kekosongan pemimpin di Indonesia. Nah, saya terus terang agak galau bagaimana menyikapi tuntutan anak-anak saya. Bagaimana? Karena mereka juga, saya pengen dong jadi pemimpin. Betul. Nah, itu Pak. Baik. Mohon dijawab. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Silakan, Kiai. Ya, Ibu Bapak sekalian, memang ada arus namanya gender. Ya. Emansipasi wanita sudah ada sejak Kartini. Cuman ketika arus dari barat itu menghilangkan fitrahnya perempuan. Emansipasi di dalam Islam berbeda dengan yang di barat. Bahwa semuanya sama antara laki perempuan sampai terjadi orang pindah kelamin dari perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan. Di Islam tidak boleh. Emansipasi ada yang sama antara laki dan perempuan, ada yang harus tidak sama antara laki dan perempuan. Contoh yang pasti tidak sama adalah kodrat laki-laki sebagai suami dan kodrat perempuan sebagai istri. Dan laki-laki adalah yang menghamili, istri-istri yang dihamili. Jangan dibalik istri-istri menghamilin suaminya. Itu bisa terjadi di barat. Di kita nggak boleh, di Islam tidak boleh sampai terjadi melampaui terhadap kudratnya. Mencari ilmu adalah bagian dari kudratnya, Pak. Kalau seperti Afghanistan, saya pribadi tidak setuju orang dilarang untuk kuliah. Yang dilarang adalah dia ketika kuliah melakukan sesuatu di luar kudratnya. Emansipasinya sampai terjadi umpamanya LGBT, terjadi seks bebas dan seterusnya. Selama dia bisa menjaga kudratnya, ini diperintahkan tentang tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Muslim dan muslimah sama. Jadi nggak ada batasan untuk kuliah. Demikian juga ketika umpamanya haji Pak, kita kok nggak apa-apa dengan muhrimnya. Kalau itu sekiranya aman, kalau nggak aman harus dengan muhrim Pak. Kenapa bilang kalau aman? Kalau aman berarti negara sebagai muhrimnya perempuan. Sama halnya dengan ketika ibu-ibu atau adik-adik kita perempuan itu jalan, ada temannya nemenin, itu bagian dari muhrimnya. Tapi kalau sekiranya dia nggak bisa dipantau, nggak bisa diarahkan, tidak bisa juga kita mengendalikan jalan sendiri, menimbulkan fitnah, ya harus ada muhrimnya. Jadi tidak berlaku sama semuanya. Kita tidak ingin membenarkan karena negara mana yang menjadi acuan kita adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang kita, Pak, kita menuntut Pak perempuan 30%, perempuan malas keluar kok Pak. Nggak cukup loh Pak. Sekarang yang kita ingin lakukan apakah itu jenis kelamin perempuan atau kepentingan perempuan? Kalau jenis kelamin perempuan, maka setiap perempuan bisa jadi pemimpin karena kurang dari 30. Untuk memenuhi 30%. Bagi kita bukan karena perempuannya, tapi bagaimana perempuan belajar dan perempuan berdaya dan perempuan bisa menjadi pemimpin. Tapi fitrahnya perempuan Pak, kalau sudah dengan anak itu anteng Pak. Beda sama bapak-bapak, setelah ada anak pingin bikin anak lagi Pak. Jadi memang fitrahnya berbeda antar keduanya. Oleh karena itu dulu itu saya termasuk yang mengkritik ngapain harus 30%.
Jadi kayak parade perempuan. Yang paling penting adalah boleh perempuan, tapi yang juga memikirkan tentang nasib bagaimana perempuan. Boleh juga laki-laki, tapi yang punya pikiran bagaimana bisa memajukan perempuan. Tak semua perempuan memperjuangkan hak-hak perempuan, Pak. Tak semua laki-laki itu juga melantarkan terhadap hak-hak perempuan. Tak semua laki-laki. Baik. Oleh karena itu kita patokannya kepada ajaran Islam. Gak usah dibikin bingung dengan mana Afghanistan, mana Arab Saudi. Semua mengalami perubahan. Yang harus tetap ila yaumil qiyamah adalah ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya Ibu Asih Sugiasih yang akan dijawab oleh Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Pak Kiai dan Pak Habib, bahwa kita nih, termasuk saya lah salah satunya, sudah berusaha untuk melakukan ibadah dengan khusyuk dan sebaik mungkin. Apalagi sekarang di era modernisasi ini, tayangan-tayangan TV itu tidak mengenal waktu azan. Pokoknya dia tayang aja. Tiba-tiba lagi enak-enak nonton bulu tangkis azan. Nah, kita sudah berusaha untuk khusyuk dan untuk sebaik mungkin menjalankan itu semua. Tapi apa tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habibana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap kita mampu mempersembahkan ibadah kita yang terbaik, yang terindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kita merasakan kedamaian dan ketenangan. Karena Allah pemilik kedamaian dan ketenangan tersebut, dan Allah akan turunkan kepada kita. Yang kedua, kita menjadi hamba Allah yang setiap saat ingatan kita terpaut terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan tentang orang-orang yang beriman itu potretnya adalah ingatannya kepada Allah itu banyak. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Beda sama orang munafik. Orang munafik dia ingat Allah pas lagi butuh saja. Ya. Dikatakan dalam Al-Qur'an itu bahwasanya orang-orang munafik itu yang pertama wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau dia berdiri salatnya itu tidak serius, tidak sungguh-sungguh, tidak totalitas. Yura'unan nas, perbuatan baik yang dia lakukan bukan karena Allah, tetapi penuh dengan sandiwara, ya, penuh dengan drama, semata-mata untuk dilihat oleh manusia, bukan untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila, kata Allah. Mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Nah, tanda ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatan kita kepada Allah terus, dan ada kerinduan kita untuk terus beribadah sampai pada titik kenikmatan. Kita kalau sudah merasa nikmat satu makanan, ketagihan enggak? Kalau sholat itu kita sudah sampai pada titik nikmat, kita akan ketagihan tidak? Akan ketagihan dan pingin terus. Kemudian yang berikutnya, tanda sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita menjadi hamba Allah yang senantiasa memiliki akhlak yang mulia, yang baik. Salah seorang sahabat Nabi pernah tanya sama Rasul, wahai Rasul, kabarkan kepadaku tentang amalan yang mendekatkan aku kepada surga. Lalu apa kata Nabi? Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan budi pekerti yang luhur. Orang yang sholat dan betul-betul sholat dan sungguh-sungguh sholatnya, dia akan dapat hasilnya. Yang Allah katakan tanha anil fahsya wal munkar, itu kan buahnya. Maka ketika Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, Nabi mengatakan orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah orang mukmin yang paling indah akhlaknya. Kenapa Nabi sebut akhlak di situ? Nabi tidak bilang orang mukmin yang sempurna itu yang banyak sholatnya, yang sering puasanya.
yang jor-joran sedekahnya. Nabi nggak sebut itu. Kenapa yang Nabi sebut akhlak? Karena yang Nabi sebut itu hasil akhir. Kalau dia sholat betul-betul sholat, betul-betul indah sholatnya, begitu khusyuk sholatnya, dia akan mendapatkan buah daripada sholat itu, yaitu akhlak yang mulia. Sayang sekali Habib, waktunya sangat terbatas, tapi alhamdulillah ada sebuah jawaban yang sangat tegas sekali. Kita masih menyimpan satu lagi pertanyaan, tentu saja kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.